Bab 1751. Teknologi tinggi tidak sebagus alam. Keesokan paginya, karena dia harus menjemput Xiao Bing dan yang lainnya, Lin Yi menelepon Li Xianghui dan meminta cuti. Li Xianghui juga sangat lugas dan menyetujuinya dalam hitungan menit. Mereka tidak banyak bicara. Lagi pula, mereka fleksibel dalam bekerja. Ketika tidak ada kasus, bawahan mereka pada dasarnya bertindak seperti penumpang gelap. Setelah mengajukan cuti, Lin Yi mengendarai mobil dan bersiap mengirim Ji Qingyan ke perusahaan sebelum kembali bekerja. "Bagaimana kabar Tesla?" tanyanya dalam perjalanan ke perusahaan. "Anda bisa melihat pasar saham. Para investor akan memberi Anda jawabannya. Kalau kamu bisa bilang begitu, kamu pasti sangat percaya diri, aku nggak akan khawatir lagi." Keduanya mengobrol sebentar tentang Tesla sebelum tiba di perusahaan tersebut. Namun, Lin Yi tidak terburu-buru pergi, malah tetap tinggal di kantor Ji Qingyan dan mengamati pasar saham sebentar. Seperti yang ia duga, harga saham Tesla terus turun sejak pembukaan. Tidak ada tanda-tanda akan pulih. Di sisi lain, saham Lin Yun Group terus meningkat, dan situasinya baik. Melihat tren ini, Lin Yi dan Ji Qingyan dengan berani memprediksi bahwa harga saham Tesla akan jatuh hingga batas bawah tanda merek terdaftar sebelum tengah hari. Hal ini bisa dianggap sebagai kemenangan dalam pertempuran pertama. Pukul 9, Lin Yi berangkat dengan mobilnya. Ia memerintahkan orang-orang di arena pacuan kuda untuk mengendarai semua supercar-nya ke bandara untuk menjemput Xiao Bing dan yang lainnya. Tak lama kemudian, Lin Yi melihat Xiao Bing di pintu keluar terminal. Di depan ada 3 wanita dari tim. Selain Xiao Bing dan Luo Qi, gadis yang tersisa bernama Yu Xiying. Ia juga yang paling terampil di antara mereka bertiga, dan levelnya hanya kalah dari Sui Qiang. 5 anak laki-laki yang tersisa mengikuti mereka bertiga. Mereka membawa beberapa koper di tangan. Selain koper mereka sendiri, kemungkinan besar mereka juga membawa koper ketiga gadis itu. Mereka bisa dibilang pria sejati. "Kakak Lin." Ketika mereka melihat Lin Yi, Xiao Bing melambaikan tangannya tanpa henti. Mereka berdelapan mempercepat langkah dan berjalan menuju Lin Yi. "Kakak Lin." Pemimpin tim Lin. Tidak ada jarak antara gadis-gadis itu dan Lin Yi, jadi mereka menggunakan istilah yang sangat ramah. Anak-anak laki-laki itu agak pendiam. Ketika mereka melihat Lin Yi, mereka sangat sopan dan memanggilnya ketua tim Lin. "Tidak apa-apa. Kenapa kalian semua berkumpul? Tidak banyak yang bisa dilakukan. Brigade Garda Pusat mengatur agar kami belajar dan berlatih bersama. Kami tidak punya kegiatan, jadi kami pergi jalan-jalan ke luar negeri. Kami meneleponmu sebelum kembali dan bersiap untuk berjalan-jalan di sekitarmu sebelum pergi. Ayo pergi. Aku sudah mengatur semuanya. Aku akan mengajakmu berkeliling Zonghai. Kalau begitu, kita tidak akan berbasa-basi. Kita akan makan banyak hari ini," kata Xiao Bing sambil tersenyum. "Ayo pergi." Mobilnya ada di luar. Lin Yi memanggil mereka berdelapan dan berjalan keluar terminal. Namun, saat mereka keluar pintu, kedelapan orang itu tercengang. Ada 9 mobil sport yang terparkir tidak jauh dari sana. Hampir semua merek mobil sport ternama dunia berkumpul, dan semuanya merupakan model unggulan. Harga termurahnya mencapai lebih dari 10 juta yuan. Yang di depan, La Voiture Noire, yang bernilai 120 juta, membuat Xiao Bing dan yang lainnya meneteskan air liur. "Saudara Lin, jajaran mobil ini terlalu mewah. Mobil-mobil ini totalnya lebih dari 300 juta. Kira-kira begitu. Satu untuk kita masing-masing. Kamu bisa pilih mobil mana saja yang kamu mau. Saya ingin mengendarai La Voiture Noire." Luo Qi tidak berbasa-basi dan memilih mobil terbaik. "Saya tidak keberatan, tapi itu tergantung pada kecepatan tanganmu. Aku tidak terlalu peduli, tapi itu tergantung seberapa cepat tanganmu bisa bergerak. Jika soal kecepatan, kami, para wanita cantik yang polos, tidak akan mampu menandingi Kiki, sang profesional berpengalaman." "Hei, aku sangat polos, oke. Jangan bahas hal-hal aneh itu. Aku baru 16 tahun, bahkan belum dewasa." "Kakak, malu sedikit, iya. Kamu kan sudah pakai Cup D, tapi masih bilang belum 16 tahun." Luo Qi sengaja membusungkan dadanya, tidak bisa menahannya, "Siapa yang membuatku begitu berbakat?" "Hei, Kak Yu." Luo Qi boleh saja membusungkan dadanya, "tapi kenapa kamu juga melakukannya?" "Ukuran payudaramu cuma backup," kata anggota tim pria, Zhang Chaoyue. "Cek, aku berbeda dari mereka," kata Yu Xiying dengan bangga. "Saya masuk ke tim 1 berkat kemampuan saya sendiri." Mereka berdua masuk lewat pintu belakang. "Aku tidak senang saat kau berkata begitu," kata Luo Qi sambil meletakkan tangannya di pinggang mungilnya.
Tidak ada seorang pun yang pernah masuk melalui pintu depanku, apalagi pintu belakang. Kalian berdua tahu apa yang ada di hati kalian, kata Yu Xiying dengan puas. Hei, beberapa orang mungkin tidak akan selamanya berada di kelas E, tapi yang lain akan selamanya berada di kelas B, ujar Xiao Bing. Brengsek. Kalian berdua terlalu tidak bermoral. Jangan paksa Suster Yu mengandalkan kemampuan berteknologi tinggi. 2 potong silikon bisa membunuh kalian berdua dalam hitungan menit. Sebagus apapun silikonnya, tetap saja tidak sebaik punya kita. Kalau tidak percaya, tanya saja pada saudara Lin. Dia yang paling berhak memutuskan. Jangan ngomong sembarangan. Aku belum pernah menyentuh siapapun. Jangan mencemarkan nama baikku. Ini masalah kecil. Nanti kita cari tempat lain saja, biar aku yang coba. Luoqi mengedipkan mata. Sudahlah, jangan bahas topik ini lagi. Beri kakak Yu sedikit muka. Yu Xiying. Semua orang tertawa saat Lin Yi mengeluarkan kunci mobilnya. Silakan pilih. Luoqi tanpa basa-basi langsung meraih kunci mobil La Voiture Noire dan bersiap merasakan performa hypercar ini. Setelah membagikan kunci mobil, semua orang berjalan menuju tempat parkir. Pada saat yang sama, sekelompok besar orang mengepung 9 mobil sport super tersebut. Ada pria dan wanita, dan mereka terus-menerus mengambil foto dengan ponsel mereka. Saudara Lin, mobilmu diawasi, kata Luoqi. Tidak perlu terburu-buru. Ayo kita lihat dulu. Lin Yi dan yang lainnya menyeret barang bawaan mereka dan berjalan menuju mobil mereka dengan penuh minat. Di depan La Voiture Noire, ada seorang wanita genit yang terus-menerus berpose. Seseorang berdiri di depannya dengan ponselnya, mengambil foto dan videonya. Sementara itu, wanita itu, sambil memamerkan dirinya, terus dengan canggung membacakan naskah daringnya. Jangan pilih stabilitas saat seharusnya bekerja keras. Gunung bisa runtuh, dan orang bisa mengungsi. Perempuan harus punya karir sendiri. Namun, industri siaran langsung itu berbahaya, dan Anda mungkin tak akan tahan, tetapi jika ada anggota keluarga di luar sana yang ingin memulai bisnis, mohon beri saya perhatian. Dalam siaran langsung malam ini, saya telah menyiapkan 50.000 ponsel pintar untuk hadiah dan akan mengungkapkan mengapa saya bisa membeli La Voiture Noire seharga 120 juta secara tunai hanya dalam waktu setengah tahun. Mendengar kata-kata wanita itu, Lin Yi dan yang lainnya merasa sedikit malu, bersandar pada sepeda motor kecil di dekatnya, tersenyum saat mereka menonton pertunjukan. Tetapi saat itu, pria yang merekam itu berbalik dan berteriak pada Lin Yi. Apa yang kau lakukan? Siapa yang mengizinkanmu bersandar di sepedaku? Apakah ini sepedamu? Mungkinkah itu milikmu? Kesombongan pria itu berkobar saat dia berteriak pada Lin Yi. Jauhi sepedaku, aku membelinya dengan harga lebih dari 10.000 yuan. Pekerja payah seperti kalian tidak akan sanggup membayar ganti rugi kalau kalian merusaknya. Bab 1752. Wanita seperti apa yang layak untuk saudara Lin? Lin Yi dan yang lainnya tidak marah. Mereka menjauhkan diri dari sepeda motor. Pria yang bertugas merekam itu berbalik dan berkata kepada wanita di depannya. Bersiaplah. Jarang sekali kita melihat mobil sebagus ini. Ayo kita coba memotret lusinan mobil. Kita akan mendapatkan klip yang bagus untuk masa depan. Saya siap menembak sekarang. Baiklah, 3, 2, 1 mulai. Keluargaku tersayang, pria memang tidak bisa diandalkan. Aku baru saja menjalani proses perceraian dengan suamiku. Agar dia memiliki segalanya, aku memilih untuk tidak mengambil apapun, meninggalkan vilaku dan 9 mobil sport mewahku untuknya. Sekarang, aku tidak punya uang sepeser pun dan berharap semua pengikutku akan bergabung dengan siaran langsungku pukul 8 malam. Aku ingin memberikan satu putaran hadiah terakhir, hanya 9,99 dengan gratis ongkir. Kalian berdua bisa istirahat. Apa kalian tidak sadar kalau kalian menghalangi jalan ke sini, kata Lin Yi. Serius, aku malu untuk kalian berdua. Butuh aneurisma otak yang berlangsung 3 tahun untuk menghasilkan naskah seperti itu. Kami akan mengatakan apapun yang ingin kami katakan, apa urusanmu? Pria yang memegang kamera itu menjawab dengan keras. Ada apa? Nggak tahan dengar beberapa komentar. Ambil barang-barangmu dan pergilah. Piek. Sui Qiang mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Pria yang bertugas merekam jatuh ke tanah. Ada darah di sudut mulutnya, dan bahkan giginya tampak copot. Jaga mulutmu, atau kamu akan mendapat masalah. Pria yang bertugas merekam itu terkejut. Ponselnya jatuh ke tanah dan layarnya pecah. Ia menutupi wajahnya dan menunjuk Sui Qiang sambil memaki. Beraninya kau memukulku. Aku akan menelepon polisi sekarang. Sesuai keinginanmu. Setelah berkata demikian, mereka pun menekan kunci mobil dan memasukkan barang bawaan mereka ke dalam mobil.
Mobil-mobil ini milikmu. Bagaimana menurutmu? Luoki menoleh ke arah laki-laki yang telah dipukuli hingga jatuh ke tanah. Apalagi? Aku sudah mengizinkanmu merekam video di sini, tapi kau masih tidak menghargainya. Belajarlah dari pengalamanmu untuk masa depan, dan jangan memandang rendah orang lain dengan tatapan mata anjingmu itu. Semua orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Mereka awalnya mengira orang-orang di depan mereka berasal dari luar negeri. Mereka tidak pernah menduga mobil ini akan menjadi milik mereka. Di bawah tatapan mata khalayak, mereka melaju pergi. Lin Yi memimpin jalan dan melaju menuju pantai Moonbay. Sekitar 1 jam kemudian, 9 mobil sport terparkir rapi di jalan raya di samping pantai di Moonbay. Mereka keluar dari mobil satu demi satu. Lin Yi berkata, "Ayo main di sini sebentar. Nanti aku ajak kamu ke laut." Luoki menunjuk ke dermaga Wangji yang tak jauh dari sana. "Ada kapal besar di sana. Kurasa kapalnya cukup bagus. Bolehkah kita naik kapal itu? Itu perahu yang kupilih. Sudah disiapkan untuk kalian. Aku telah membuat saudara Lin menghabiskan banyak uang," kata Luoki sambil tersenyum. "Mau belanja apa? Dermaga itu juga punyaku. Aku yang memutuskan mau naik perahu yang mana." Semua orang terkejut. "Aku tak percaya kamu punya dermaga. Kalian semua kaya. Itu kan cuma dermaga. Apa perlu kaget begitu? Ini terutama karena perusahaan Anda bergerak di industri semikonduktor. Tidak ada hubungannya dengan dermaga. Saya tidak mengandalkannya untuk menghasilkan uang. Ini hanya tempat untuk bersantai dan hiburan. Nanti, ajak teman-temanmu ke Zonghai dan sebutkan nama saya. Kalau sudah waktunya, kamu tidak perlu mengeluarkan uang. Kamu bisa pilih kapal apa saja yang kamu mau. Aku akan mengingat apa yang kau katakan. Aku tidak akan menahan diri untuk tim berikutnya. Kita semua berada di pihak yang sama. Tak perlu berbasa-basi." Lin Yi tersenyum. "Ayo pergi. Semuanya sudah siap. Ayo kita ke pantai dan bermain sebentar." Tentu saja. Sebelum mereka datang, Qin Han dan 2 orang lainnya telah mempersiapkan tempat tersebut. Mereka bahkan mengumpulkan banyak pria muda tampan dan model selebritas internet. Seperti biasa, mereka semua sangat menarik. Xiao Bing dan Luoki tersenyum pada Lin Yi. "Kak Lin, kamu kenal kami dengan baik. Kamu tahu kami suka ini. Kalian semua adalah anggota tim saya, jadi wajar saja kalau saya harus mengenal kalian." Cek, cek, cek. Kakak Lin benar-benar tahu cara hidup. Setelah semua orang tiba, Lin Yi memperkenalkan mereka secara singkat sehingga semua orang menjadi akrab satu sama lain. Sementara itu, ketiga temannya sedikit terkejut. 8 orang yang dibawa Lin Yi bukanlah orang biasa. Kekayaan bersih terendah lebih dari 10 miliar yuan, dan latar belakang keluarga mereka juga cukup mengesankan. Xiao Bing, Luoki, dan Yu Xiying tidak pelit dengan bentuk tubuh indah mereka. Mereka segera berganti pakaian renang bikini, yang cukup menarik perhatian. Setelah bermain-main di pantai sebentar, semua orang naik ke kapal pesiar. Pesta akan segera dimulai. Orang-orang di kapal itu semua berpikiran terbuka. Lagi pula, mereka semua anak dari keluarga kaya. Mereka tampak berani sekaligus bersenang-senang, membuat suasana menjadi sangat ramai. Pada pukul 7 malam, cahaya matahari terbenam menghilang di cakrawala. Dengan itu, tur pun berakhir. Lin Yi menyiapkan meja di Hotel Peninsula untuk menyambut Xiao Bing dan yang lainnya dan untuk menginap di sana malam itu. "Kita hampir selesai. Aku sudah pesan tempat. Ayo makan dulu. Aku akan mengajak kalian bermain lagi besok. Kita yang sedikit ini seharusnya tidak makan bersama-sama. Panggil kakak ipar juga. Sudah lama sekali, tapi kita belum pernah melihat kakak ipar seperti apa." Zhang Chaoyue mencemooh. Ya. Panggil kakak ipar juga. "Ayo kita makan bersama," kata Xiao Bing. "Kak Lin, jangan khawatir. Kami pasti tidak akan bicara omong kosong. Kami tidak akan memberitahunya tentang hal-hal yang seharusnya tidak dia ketahui." "Apa yang kau bicarakan? Kau membuatku terdengar seperti bajingan." "Kalau kamu bukan bajingan, berarti kita ini murid SD murni," kata Liang Jinming. "Sial, di antara semua orang ini, kaulah yang paling tidak berhak membicarakanku," kata Lin Yi. Aku akui aku bajingan, tapi aku tidak memintamu belajar dariku," kata Liang Jinming tanpa malu-malu. "Tapi kalian semua sampah. Kalau aku tidak sebanding dengan energi kalian, bukankah aku sudah lama tertinggal?" "Sial, logika bengkok macam apa ini? Kak Lin, jangan berlama-lama. Cepat telepon kakak ipar. Aku bisa mengundangnya, tapi jangan sampai ada yang membocorkan identitas kalian." "Roger Tat, aku akan tutup mulut." Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Ji Qingyan. "Apakah kamu sudah selesai?"
Jiqingyan tahu bahwa Lin Yi sedang menjamu seorang teman, jadi dia pulang sendirian malam itu. Kita hampir selesai. Kita mau makan. Kalau kamu nggak ada kerjaan lain, mampir aja. Mereka semua mau ketemu kamu. Hah, mereka ingin bertemu denganku. Jiqingyan sedikit gugup. Kurasa tidak baik bagiku untuk menghadiri pertemuanmu. Kenapa tidak? Kita semua di pihak yang sama. Kita sedang menuju ke sana sekarang. Kita akan sampai di sana sekitar 40 menit lagi. Kalau kamu tidak ada urusan, mampirlah. Oh, baiklah. Setelah menutup telepon, Lin Yi berkata kepada yang lain, sudah selesai. Ayo makan dulu. Setengah jam kemudian, mobil-mobil tiba di Hotel Peninsula. Semua orang duduk di ruang pribadi. Aku akan segera bertemu kakak iparku. Aku agak bersemangat, kata Xiao Bing. Kami bahkan tidak begitu bersemangat, jadi mengapa kamu, seorang wanita, begitu bersemangat, tanya anggota laki-laki, Zhou Liang. Aku hanya penasaran, wanita seperti apa yang pantas untuk kakak Linku. Bab 1753. Metode tercela. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku benar-benar tidak akan memikirkan hal itu, kata Zhou Liang. Aku juga agak penasaran. Seperti apa rupa kakak ipar? Bukannya aku menyanjung kakak Lin, tapi aku merasa tidak ada wanita di dunia ini yang pantas untuknya. Dia terlalu tampan, kata Luoqi. Makanya aku penasaran. Seberapa cantikkah seorang wanita sampai membuat kakak Lin jatuh cinta padanya? Puff. Qin Han, yang duduk di samping, tidak bisa menahan tawa. Jika Lin Yi begitu setia, bukankah dia akan dianggap sebagai pria yang tak tertandingi? Saudara Qin, apa yang kamu tertawakan? Apa aku salah bicara? Tidak, tidak. Qin Han menahan tawanya dan berkata, nanti kamu akan tahu seperti apa rupa kakak iparmu. Tepat pada saat itu, pintu kamar pribadi didorong terbuka dan Jiqingyan masuk. Pakaian Jiqingyan sungguh menakjubkan. Ia mengenakan gaun berekor hitam dan abu-abu dengan aksen blok warna, dipadukan dengan blus putih lengan 3/4. Rambut panjangnya yang tergerai ditata ke atas, memperlihatkan lehernya yang ramping dan berhiaskan kalung berlian. Kombinasi ini membuatnya tampak berkilauan. Itu menonjolkan kecantikan dan keanggunannya dengan jelas. Xiao Bing, Yu Xiying, dan yang lainnya tercengang. Terpesona oleh kecantikan dan bentuk tubuh Jiqingyan, bahkan wanita seperti mereka merasa sedikit malu. Dia bagaikan sebuah karya seni yang sempurna tanpa cacat sedikit pun. Halo, kakak ipar. Xiao Bing dan yang lainnya berdiri untuk menyambutnya. Menghadapi barisan seperti itu, Jiqingyan merasa sedikit tidak nyaman. Dia sering dipanggil kakak ipar ketika dia kembali ke panti asuhan. Namun, sebagian besar orang yang meneleponnya adalah anak-anak. Sementara itu, ini adalah sekelompok anak muda, jadi butuh waktu untuk membiasakan diri. Tidak perlu basa-basi, semuanya. Cepat, duduk. Jiqingyan buru-buru menyapa mereka, takut dia tidak bisa memperlakukan mereka dengan baik. Semua orang mengambil tempat duduknya, dan Jiqingyan duduk di sebelah Lin Yi. Qin Han tersenyum pada Xiao Bing dan yang lainnya. Sekarang setelah kalian melihatnya langsung, bagaimana perasaan kalian? Aku merasa kakak Lin tidak pantas menjadi kakak ipar. Hei. Kamu cuma bilang dia nggak pantas buatku, tapi kamu malah mengkhianatiku secepat itu. Jangan coba-coba menjebakku. Aku tidak mengatakan hal seperti itu, kata Xiao Bing. Dengan penampilan dan bentuk tubuh kakak ipar, dia dengan mudah memenuhi kebutuhanmu. Jiqingyan tersenyum, dan ada sedikit rasa puas di wajahnya. Setiap kali dia mendengar orang lain mengatakan hal ini, dia merasa sangat gembira. Baiklah. Kita tidak usah bahas ini lagi. Kamu pasti lapar. Cepat pesan. Aku akan menyiapkan makanan enak untukmu hari ini. Jangan khawatir, aku tidak akan bersikap formal padamu. Xiao Bing dan yang lainnya tidak ragu-ragu memilih hidangan mahal. Karena tidak ada orang luar di antara mereka, suasana di pesta itu sangat ceria. Meskipun mereka semua mabuk, Xiao Bing dan yang lainnya masih sadar. Mereka tidak mengatakan apapun tentang identitas mereka. Sedangkan Sui Qiang dan yang lainnya, mereka hanya memanggilnya bos. Terlalu jauh untuk memanggilnya ketua tim. Sekitar pukul 23, setelah menghabiskan 3 putaran minuman dan 5 hidangan berbeda, semua orang sudah kenyang. Perhentian berikutnya adalah kedai andalan lama. Klub malam. Meskipun Jiqingyan tidak suka Lin Yi mengunjungi tempat-tempat seperti ini, ia tidak mengatakan apa-apa karena teman-temannya ada di sekitar. Namun, ia tidak bermain dengan mereka. Lin Yi mengirimnya ke rumah orang tuanya, lalu kembali ke metropolis untuk mengadakan pesta. Beberapa di antara mereka semuanya adalah anak-anak orang kaya dan berpikiran sangat terbuka.
Baru pada pukul 4 pagi mereka merasa sedikit lelah dan kembali ke hotel untuk beristirahat. Mereka mungkin akan menghabiskan hari itu dengan tidur. Jika mereka ingin keluar dan melanjutkan bersenang-senang, mungkin mereka akan melakukannya pada sore berikutnya. Kring kring kring. Pada pukul 8 pagi, Lin Yi terbangun oleh dering teleponnya. Awalnya dia mengira itu panggilan dari Ji Qingyan, tetapi setelah melihatnya, dia menyadari bahwa itu nomor yang tidak dikenal. Halo. Petugas Lin, ini Yang Bing. Mendengar suara Yang Bing, Lin Yi langsung tersadar. Ia tak menyangka Yang Bing akan meneleponnya saat ini. Bisakah saya membantu Anda? Seseorang menelepon saya kemarin dan mencoba mengancam saya agar membatalkan gugatan, seru Yang Bing. Dia juga mengatakan kepada saya bahwa jika saya tidak mencabut gugatan tersebut, hidup saya akan kacau balau. Apakah itu benar-benar terjadi? Itu benar, kata Yang Bing. Awalnya aku tidak terlalu memikirkannya, tapi tadi pagi, saat aku berencana pergi ke toko, aku menyadari ada yang menyiramkan cat merah di pintu depanku. Aku takut keluar sekarang, jadi aku meneleponmu. Jangan panik dulu. Beritahu aku alamat rumahmu, dan aku akan mencarimu. Tahap 2 Sengshi Resting, Blok 16, Unit 3,1701. Tunggu aku di rumah. Jangan bukakan pintu untuk siapapun kecuali aku. Baiklah, aku mengerti. Setelah menutup telepon, Lin Yi mandi dan melaju menuju rumah Yang Bing. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Lin Yi melaju dan menemukan alamat persisnya. Lin Yi tidak terburu-buru menelepon Yang Bing. Ia berdiri di pintu dan memeriksa. Pintu keamanan dan rak sepatu di pintu terciprat cat merah, membuatnya tampak berdarah. Bahkan seorang pria mungkin takut dengan pemandangan seperti itu, apalagi seorang wanita seperti dia. Tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa Tesla telah mempekerjakan seseorang untuk melakukan ini. Berdasarkan situasi saat ini, Tesla tidak punya jalan keluar. Yang Bing adalah satu-satunya pilihan mereka. Jika dia memutuskan untuk menghentikan kasus tersebut dan menyampaikan beberapa kata-kata baik, mereka akan memiliki ruang untuk bermanuver, dan mereka dapat memangkas kerugian mereka tepat waktu. Pendekatan mereka memang agak tercela, tetapi tidak diragukan lagi sangat efektif. Lin Yi mengambil teleponnya dan menelepon Yang Bing. Buka pintunya. Aku di luar. Oke. Aku akan membukakan pintu untukmu sekarang. Terdengar langkah kaki dari dalam rumah, dan pintu segera dibuka. Lin Yi melihat Yang Bing sudah berpakaian. Ia mengenakan celana panjang hitam berpotongan lebar. Rambutnya diikat ke atas, memperlihatkan keanggunan seorang perempuan muda. Namun, matanya agak merah, merusak kecantikannya. Setelah menyambut Lin Yi, Yang Bing tidak dapat menahan diri untuk tidak memeluknya dan menangis. Jika kamu tidak datang, aku tidak akan tahu apa yang harus kulakukan. Jangan seperti ini. Pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Lin Yi mengangkat tangannya. Aset Yang Bing tidak kecil dan lunak, tetapi Lin Yi sedang tidak ingin menikmatinya. Yang Bing sedikit malu. Wajahnya sedikit memerah saat dia menjauhkan diri dari Lin Yi. Maaf banget. Aku terlalu bersemangat tadi. Yang Bing membawakan Lin Yi sepasang sandal. Petugas Lin, masuklah. Lin Yi melihat sekeliling dan menyadari bahwa rumah Yang Bing tidak kecil, luasnya setidaknya 150 meter persegi. Memiliki rumah seperti ini di Zonghai menempatkannya di atas 90% orang. Lin Yi duduk di sofa saat Yang Bing menuangkan segelas air untuknya. Kamu nggak perlu sungkan-sungkan. Ceritakan apa yang terjadi. Kemarin, seseorang tiba-tiba menelepon saya dan meminta saya untuk mencabut gugatan tersebut. Dia juga mengatakan bahwa jika dia tidak menerima kabar pencabutan gugatan tersebut pada pukul 10 hari ini, dia akan datang mencari saya. Bab 1754. Kamu belum akan mati. Orang-orang dari Tesla ini cukup berani. Lin Yi bergumam. Ia merasa Tesla mulai sedikit putus asa sekarang. Apapun situasinya, mereka adalah perusahaan terkenal, saya benar-benar tidak mengharapkan mereka melakukan sesuatu yang curang. Tidak apa-apa. Aku akan mengurusnya untukmu. Lin Yi merasa bahwa dia harus memikul sebagian besar tanggung jawab atas masalah ini. Orang-orang Tesla tidak akan melakukan hal ini jika dia tidak mendesak mereka sejauh ini. Ini adalah situasi yang sangat berbahaya bagi sebuah perusahaan. Namun, insiden ini menunjukkan bahwa Tesla sudah kehabisan akal menghadapi penurunan harga saham yang tajam. Jika tidak, mereka tidak akan menggunakan metode seperti itu. Lagi pula, semua orang peduli dengan reputasi mereka. Terima kasih, petugas Lin, jika Anda tidak datang, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Lakukan. Yang Bing menyeka air matanya dan berkata dengan mata merah. Lin Yi melihat arlojinya. Waktu menunjukkan pukul 9:30, dan ultimatum pihak lain memiliki batas waktu pukul 10. Jadi,
mereka akan segera sampai di sana. Ini masalah kecil, aku yang bertanggung jawab atas kasus ini, karena sesuatu seperti ini sudah terjadi. Terjadi, tentu saja saya harus bertanggung jawab. Petik 2. Apakah Anda ingin menelepon rekan kerja Anda? Tidak perlu. Aku bisa melakukannya sendiri. Yang Bing mengangguk. Dengan Lin Yi di sini, ia merasa jauh lebih tenang dan tidak lagi takut seperti sebelumnya. Maaf sekali aku memanggilmu pagi-pagi sekali. Yang Bing berkata dengan nada meminta maaf, kamu sudah makan pagi ini. Aku akan membuatkanmu sesuatu. Tidak usah repot-repot. Aku akan keluar dan makan setelah selesai di sini. Kenapa repot-repot keluar? Aku punya roti di rumah. Aku membuatnya tadi malam. Aku akan memanaskannya untukmu. Lin Yi ingin menolak, tetapi dia tidak dapat menahan antusiasme Yang Bing, jadi dia tidak mengatakan apapun lagi. Harus dikatakan bahwa wanita muda itu benar-benar tahu bagaimana memanjakan orang lain. Tak heran banyak orang menyukai sosok seperti kakaknya. Dia memang punya kelebihan. Tak lama kemudian, Yang Bing memanaskan beberapa roti, 2 telur herbal, dan secangkir susu kedelai untuk Lin Yi. Meski agak sederhana, jika Lin Yi pergi makan sendirian, dia mungkin akan memesan sesuatu yang serupa untuk sarapan. Apakah kamu satu-satunya orang di rumah? Yang Bing menyisir rambutnya dan tanpa sadar menatap Lin Yi. Ia berbisik, suamiku sedang dalam perjalanan bisnis. Dia hanya pulang beberapa kali dalam setahun. Sambil berbicara, Yang Bing dengan penuh perhatian memberikan sebutir telur kepada Lin Yi. Bibir Lin Yi berkedut sedikit, merasa bahwa ini bukan benar-benar tentang menangani suatu kasus, tetapi lebih seperti godaan lembut. Cukup mengasyikkan untuk memikirkannya. Setelah buru-buru menghabiskan sarapannya, Yang Bing merapikan barang-barangnya. Saat itu, terdengar ketukan di pintu. Yang Bing panik dan segera berlari kembali ke Lin Yi. Jangan khawatir, aku akan pergi dan melihatnya. Lin Yi berdiri dan berjalan langsung ke pintu, tapi dia tidak membukanya. Langsung. Sebaliknya, dia melihat melalui lubang intip. Anehnya, tidak ada seorang pun di luar. Lin Yi meletakkan tangannya di gagang pintu dan perlahan membuka pintu. Pada saat itu, 4 sosok bergegas keluar dari sudut koridor dan berdiri di depan Lin Yi. Ya ampun, ada seorang pria di rumah. Pria di depan berambut pendek dan berusia 30-an. Kulitnya berwarna perunggu dan matanya cerah, memancarkan aura dewasa dan cerdik. Kalian di sini untuk mencari masalah. Lin Yi mengangkat alisnya. Hentikan omong kosongmu. Pria berambut pendek itu mendorong Lin Yi ke dalam rumah. Pada saat ini, Yang Bing juga melihat keempat orang yang masuk. Ia begitu ketakutan hingga wajahnya memucat. Ia berdiri di balkon dan tidak berani bergerak. Beberapa orang yang datang mengabaikan Lin Yi. Pria berambut pendek itu menatap Yang Bing dan berkata tanpa ekspresi. Apa kau lupa apa yang kukatakan kemarin? Atau kau pikir kau bisa melawan kami dengan seorang pria di sisimu? Sambil berbicara, pria berambut pendek itu mengeluarkan pisau lipat dari sakunya dan berjalan menuju Yang Bing. Aku masih di sini. Kalian tidak menganggapku serius, kata Lin Yi perlahan. Lelaki berambut pendek yang hendak bergerak itu menoleh ke arah Lin Yi dan mengamatinya sejenak. Kenapa? Kamu masih mau membelanya? Apa kamu tidak takut mati? Saya takut mati, tapi saya akan tetap membelanya. Hehe. Pria berambut pendek itu mencibir dan berkata kepada 3 bawahan di belakangnya, aku serahkan orang ini padamu. Ajari dia bagaimana berperilaku dan beritahu dia konsekuensi menjadi orang jahat. Oke. Mereka bertiga berjalan ke arah Lin Yi dan mengelilinginya dengan tatapan mengejek. Saudaraku, ini bukan urusanmu. Jangan cari masalah. Bukan giliranmu untuk menyelamatkan gadis yang sedang kesusahan. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, cepatlah pergi. Tidak baik kalau kami menyakitimu. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat kakinya dan menendang orang yang berbicara. Alt. Yang terakhir tidak dapat bereaksi tepat waktu. Ia berteriak dan terlempar ke belakang, menghantam pintu di belakangnya dengan suara teredam. Kucing besar. Mereka berdua tidak berani menyerang Lin Yi lagi dan segera berlari ke arah rekan mereka. Tak seorang pun menduga pria ini akan mengambil langkah pertama. Termasuk pria berambut pendek tadi, tindakan Lin Yi jauh di luar dugaannya. Aku benar-benar tidak menyangka kamu seorang praktisi bela diri. Kamu punya beberapa keterampilan. Aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu. Jawab saja apapun yang akan kutanyakan, kata Lin Yi dengan suara rendah. Apakah kamu mengancamku? Pria berambut pendek itu memegang belati dan tersenyum saat berjalan menuju Lin Yi. Kau pikir aku tumbuh besar dengan rasa takut? Sekarang aku siap bertarung, kau akan mengotori dirimu sendiri dengan rasa takut. Begitu dia selesai berbicara,
pria berambut pendek itu tiba-tiba melaju dan menusuk Lin Yi dengan belati di tangannya. Namun, Lin Yi bahkan lebih cepat. Ia menghindari serangan itu hanya dengan satu langkah ke samping. Lalu, tangan kanan Lin Yi menyambar untuk mencengkeram pergelangan tangan pria berambut pendek itu, memutarnya ke bawah. Semua. Dengan teriakan lain, pria berambut pendek itu tak mampu menahan rasa sakit di tangannya dan menjatuhkan belatinya. Lin Yi dengan cepat menangkap belati itu dan menusukkannya ke arah yang berlawanan. Pria berambut pendek itu mencengkeram lukanya dan jatuh terduduk. Darah membasahi pakaiannya dan mengalir ke lantai ruangan. Semua orang di ruangan itu menatap Lin Yi. Mereka merasakan ketakutan yang tak terduga saat memandangnya. Lin Yi melemparkan belati itu ke tempat sampah dan duduk di kursi di sebelah meja makan. "Jangan khawatir, aku tahu batas kemampuanku. Kamu belum akan mati." Lelaki berambut pendek itu menggertakkan giginya dengan sedikit rasa dingin di matanya. "Nak, kau dalam masalah. Kami anak buah Tuan Wei. Jika kau berani menghancurkan Tuan Wei, rencana Wei, kamu tidak akan bersenang-senang di masa depan." "Tuan Wei," gumam Lin Yi. Nama itu terdengar familiar. Beberapa hari yang lalu, grup Cao yang sedang mengerjakan sebuah proyek. Orang yang telah menyusahkannya sepertinya juga dikirim oleh orang ini. Meski sudah lama tak bertemu, Lin Yi masih punya kesan sedikit tentangnya. "Apakah kamu berbicara tentang Wei Yihua?" Bab 1755. Tirai terakhir. Pria berambut pendek itu mencibir. "Kau tahu banyak. Karena kau tahu siapa Tuan Wei, kau seharusnya tahu apa yang akan terjadi padamu sekarang." Suara mendesing. Lin Yi tidak membuang waktu dan menendang pria berambut pendek itu. "Dia pikir dia siapa? Panggil dia sekarang. Kita lihat apa dia berani sok kuat di depanku." Mata pria berambut pendek itu melebar. "Dasar bodoh. Beraninya kau memfitnah Tuan Wei di belakangnya. Biar ku katakan saja, kau sudah tamat. Kalau Tuan Wei tahu tentang ini, dia pasti akan membunuhmu. Aku akan menunggu. Aku akan meneleponnya sekarang dan melihat bagaimana dia membunuhku. Aku juga akan memberitahunya bahwa aku Lin Yi." Pria berambut pendek itu tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengambil ponselnya dan menelepon Wei Yihua. "Tuan Wei, aku Little Fifth. Apakah semuanya sudah selesai?" Wei Yihua bertanya dengan suara rendah. "Kita dalam masalah. Wanita bernama Yang Bing itu menemukan seorang pembantu bernama Lin Yi dan menghajar kita semua. Dia bahkan menusukku." Pria berambut pendek itu memamerkan giginya. "Apa katamu? Kamu bertemu Presiden Lin?" Begitu kata-kata itu diucapkan, mata semua orang tertuju pada pria berambut pendek itu. Nada bicara dan sikap Wei Yihua mengejutkan mereka. Hal ini sangat berbeda dari yang mereka duga. "Aku tidak tahu siapa dia. Dia hanya bilang namanya Lin Yi. Dia bicaranya sangat arogan dan sama sekali tidak menganggapmu serius." Wei Yihua mengabaikan pria berambut pendek itu dan menyelidiki. "Presiden Lin, apakah Anda di sana?" "Aku di sini. Kalau ada yang mau kamu katakan, katakan cepat." "Presiden Lin, tenanglah. Ini salah kami. Saya tidak tahu dia wanita Anda. Kalau saya tahu sebelumnya, saya tidak akan berani melakukan hal seperti itu, meskipun saya punya 100 nyali." Hati mereka yang mendengar ini berdebar bagai guntur. Nama guru Wei terkenal di Zonghai, bahkan konon katanya dia pernah menduduki posisi teratas. Akan tetapi, mereka tidak pernah menyangka dia akan berbicara begitu hormat di hadapan pria ini. "Wei Yihua, kamu berani sekali. Apa kamu pikir kamu bisa menerima pekerjaan apapun sekarang setelah sayapmu mengeras? Atau apa kamu pikir tidak ada seorang pun di Zonghai yang bisa menekanmu?" "Tidak, tidak. Bukan itu maksudku. Presiden Lin, tolong tenang." Wei Yihua buru-buru menjelaskan, seolah-olah dia ketakutan setengah mati. "Saya punya hubungan baik dengan Presiden Tesla. Dia menghubungi saya dan menawarkan banyak keuntungan. Saya tidak punya pilihan. Lagi pula, saudara-saudara saya masih harus makan. Saya harap Presiden Lin tidak akan mempermasalahkan hal ini. Saya akan segera melupakan masalah ini. Kamu masih berani menyebutkan ini?" Lin Yi mengumpat. "Kamu tidak tahu apa yang terjadi di Tesla akhir-akhir ini. Beraninya kamu mengambil uang mereka." Ya. Ini salahku. Presiden Lin, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku tidak akan berani menghasilkan uang kotor seperti itu lagi. Wei Yihua, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau berani melakukan hal seperti itu lagi, aku akan membuatmu menghilang dari Zonghai." "Saya mengerti. Terima kasih, Presiden Lin, telah memberi saya kesempatan. Saya tidak akan berani melakukannya lagi." Setelah mengatakan itu, nada suara Wei Yihua berubah.
Dia tidak lagi bersikap seperti pengecut saat berteriak pada pria berambut pendek itu. Cepat minta maaf kepada Presiden Lin dan tinggalkan rumah mereka. Aku mengerti, Tuan Wei. Jantung pria berambut pendek itu nyaris melompat keluar dari tenggorokannya. Di dalam hatinya, Wei Yihua adalah sosok yang agung. Bahkan para tiran lokal Zonghai tidak berani memprovokasinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, bosnya akan merendahkan diri dan berbicara kepada seseorang seperti ini. Pada saat ini, dia merasa pandangan dunianya telah terbalik. Presiden Lin, ini salah saya. Kapan Anda ada waktu? Bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk meminta maaf? Tidak perlu bersusah payah, tapi ada sesuatu yang perlu kamu lakukan. Kalau ada yang Anda butuhkan, Presiden Lin, beritahu saya saja. Selama saya, Wei Yihua, bisa melakukannya, saya tidak akan ragu. Orang yang menghubungi Anda seharusnya Yang Tianan. Itu dia. Dia memintaku mencari Yang Bing dan memikirkan cara agar dia membatalkan gugatan. Kamu masih simpan rekaman teleponnya? Ada rekamannya? Tidak ada rekamannya, tapi saya punya beberapa rekaman obrolan yang bisa membuktikan bahwa dia meminta saya melakukan ini. Nanti saya kirim email. Kirimkan semua barang ini. Saya butuh kamu untuk mengirim seseorang untuk bersaksi. Semua ini seharusnya baik-baik saja, kan? Tentu saja tidak masalah. Aku akan melakukan apapun yang kau perintahkan. Baiklah, kalau begitu sudah cukup. Kita tidak usah bahas itu lagi. Baiklah, aku tidak akan mengganggu Presiden Lin lagi. Wei Yihua tidak berani membuang waktu Lin Yi dan menutup telepon. Ruangan itu pun hening untuk waktu yang lama. Pria berambut pendek itu dibantu berdiri dan membungkuk berulang kali kepada Lin Yi untuk meminta maaf. Presiden Lin, kami tahu kami salah. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Saya harap Anda bisa membiarkan kami pergi. Bersihkan darah di rumah dan pintu. Kirim juga emailku ke bosmu. Baiklah, aku mengerti. Dengan itu, Lin Yi mengirim emailnya kepada pria berambut pendek dan memintanya untuk meneruskannya kepada Wei Yihua. Menurut Lin Yi, ini mungkin menjadi titik terakhir yang akan menghancurkan Tesla. Pria berambut pendek itu terluka dan dikirim ke rumah sakit oleh salah satu anak buahnya. Dua lainnya tetap tinggal untuk membersihkan medan perang. Mereka menemukan kain lap dan menyeka darah dari tanah. Sebelum pergi, mereka juga bilang akan meminta seseorang membersihkan cat di luar pintu. Mereka tidak berani gegabah lagi. Setelah masalah teratasi, hanya Lin Yi dan Yang Bing yang tersisa di ruangan itu. Akan tetapi, tatapan matanya terus mengamati Lin Yi dengan rasa ingin tahu. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Petugas Lin, apakah Anda benar-benar seorang polisi? Mengapa mereka berbicara kepada Anda dengan nada seperti itu dan memanggil Anda Presiden Lin? Itu identitasku yang lain. Jangan pedulikan itu, kata Lin Yi. Karena masalah ini sudah selesai, tidak akan ada lagi yang mengganggumu di masa depan. Bekerjalah dengan giat, petugas Lin. Tepat saat Lin Yi hendak berbalik dan pergi, Yang Bing menghentikannya dari belakang. Apakah ada hal lainnya? Yang Bing menyisir rambutnya. Kamu ada waktu malam ini. Aku ingin mentraktirmu makan. Kamu sudah banyak membantuku, jadi aku ingin berterima kasih. Ini yang seharusnya kulakukan. Jangan dimasukkan ke hati. Aku akan pergi. Lin Yi tidak menanggapi ajakan Yang Bing dan berbalik untuk pergi. Jika tidak, yang terjadi selanjutnya akan menjadi cerita erotis lainnya. Setelah meninggalkan rumah Yang Bing, Lin Yi kembali ke hotel dan bersiap untuk bertemu dengan Xiao Bing dan yang lainnya. Sementara itu, seluruh eksekutif Tesla baru saja mengakhiri rapat selama 2 jam. Isi pertemuan adalah untuk membahas cara menyelamatkan situasi saat ini. Setelah keluar dari ruang rapat, Harper menatap Yang Tianan dan berkata, "Bagaimana pengaturan di pihak Anda? Situasi saat ini sangat merugikan kita. Kita tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi lagi." Bab 1756. Perundingan damai. Tuan Harper, jangan khawatir. Saya sudah mengaturnya. Dengan pengaruh mitra kita di Zonghai, tidak akan sulit baginya untuk menangani masalah seperti ini. Saat dia berbicara, Yang Tianan melihat arlojinya dan melanjutkan. Saya memberinya batas waktu pukul 10 pagi dan sekarang sudah hampir siang. Kurasa dia seharusnya sudah hampir selesai di sana. Nanti saya telepon dan tanya lagi. Harper mengangguk puas. Ini satu-satunya pilihan kita. Asal dia memutuskan untuk mencabut gugatannya, kita mungkin bisa keluar dari masalah ini. Aku tahu itu. Itulah sebabnya aku sangat berhati-hati saat mengatur urusan ini. Aku tidak mencari orang sembarangan. Sebaliknya, aku langsung menemui Wei Yihua. Pasti tidak akan ada masalah dengan ini. Saya senang mendengarnya.
Sambil berbicara, mereka berdua kembali ke kantor dan bersiap makan siang sebelum mengurus urusan lain di sore hari. Pada saat itu, sekretaris Yang Tianan bergegas masuk, lupa mengetuk pintu. Presiden Yang, ini tidak baik. Sudah bocor di internet bahwa kami mengirim seseorang untuk mengancam Yang Bing agar mencabut gugatan. Masalah ini sudah menimbulkan kegemparan. Bagaimana mungkin? Benar. Tersangka juga mengakui perbuatannya. Dia bilang Anda yang menyuruhnya melakukan itu dan bahkan menunjukkan tangkapan layar riwayat obrolannya. Berikan padaku. Sekretaris itu menyerahkan teleponnya kepada Yang Tianan. Saat melihat isi video itu, Yang Tianan terhuyung dan hampir pingsan. Karena di layar ada tangkapan layar rekaman obrolannya dengan Wei Yihua. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Yang Tianan terbelalak lebar. Ia begitu gembira hingga tubuhnya gemetar tak terkendali. Aku juga tidak tahu. Saat itu, Harper berjalan melewatinya dan melihat isi log obrolan. Ekspresinya sangat buruk. Kuharap kau bisa memberiku penjelasan. Apa yang kau lakukan? Saya tidak tahu ini akan terjadi. Saya rasa Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi presiden wilayah Terapacik. Saya akan melaporkan ini ke kantor pusat. Sebaiknya Anda siap secara mental. Tuan Harper, tolong beri saya kesempatan lagi. Lihatlah situasi saat ini. Apakah kita masih punya kesempatan? Karena tindakan bodohmu, Tesla tidak punya jalan keluar. Kau penyebab semua ini. Kau harus bertanggung jawab. Tetapi meskipun saya mengundurkan diri, masalah ini tidak akan terselesaikan. Harper duduk tak berdaya di kursi. Saya sudah memutuskan untuk bicara lagi dengannya. Kalau begini terus, kita akan kehilangan pasar Huaxia sepenuhnya. Ketika dia kembali ke hotel, hari sudah siang. Lin Yi melihat sekeliling ruangan dan mendapati semua anggota timnya sedang tidur. Tak satu pun dari mereka yang bangun. Lin Yi tidak mengganggu mereka. Ia berbalik dan pergi ke perusahaan Ji Qingyan, bersiap untuk makan siang bersamanya. Mengetahui Lin Yi akan datang, Ji Qingyan tidak makan dan menunggunya datang untuk makan bersamanya. Ketika Lin Yi tiba di kantor, Ji Qingyan telah menyiapkan makan siang dan 2 gelas jus. Kamu sibuk apa pagi ini? Aku sudah mengirimimu pesan WeChat, tapi kamu tidak membalas. Saya mendengar ada seseorang yang diancam oleh preman bayaran Tesla, jadi saya pergi untuk menanganinya. Saat makan malam, Lin Yi menjelaskan secara singkat apa yang terjadi pada Ji Qingyan. Setelah apa yang kau lakukan, kurasa Tesla tidak akan mampu bertahan. Setidaknya, aku tidak bisa memikirkan jalan keluar untuk mereka. Sebenarnya, saya tidak menyangka mereka akan mengancam orang yang terlibat. Orang-orang ini benar-benar putus asa. Benar sekali. Menurutku manajemen mereka terlalu arogan, kata Ji Qingyan. Ini Huaxia, tapi mereka berani melakukan hal seperti itu. Kita harus memberi mereka pelajaran kali ini. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Itu sudah pasti. Pada titik ini, bahkan jika mereka tidak mati, kita harus membuat mereka menderita, kata Lin Yi. Kita lihat saja nanti bagaimana mereka menghadapinya. Semoga mereka bisa bertahan lebih lama. Sudah lama sekali saya tidak bertemu lawan yang semenarik ini. Saya rasa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ji Qingyan mengambil sepotong sayuran dan berkata sambil makan. Mungkin dia akan meneleponmu nanti untuk bernegosiasi. Siapa peduli? Kalau aku benar-benar bisa menghancurkan mereka, aku akan dianggap pahlawan nasional. Benar sekali, hehe. Kring kring kring. Saat mereka berdua sedang mengobrol dan tertawa, ponsel Lin Yi berdering. Nomor yang tidak dikenal itu menelepon. Lin Yi menyalakan pengeras suara dan meletakkannya di atas meja. Halo, Presiden Lin. Saya Harper, Wakil Presiden Global Tesla. Setelah pihak lain memperkenalkan dirinya, Ji Qingyan pun berhenti. Ia ingin tahu apa yang sedang dilakukan pihak lain. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jangan buang waktuku, jawab Lin Yi dengan tenang. Kami mohon maaf atas kejadian di pasar Huaxia baru-baru ini. Kami berharap bisa mengobrol dengan Anda. Kapan Anda ada waktu luang? Apa lagi yang perlu dibicarakan? Bukankah kita sudah selesai bicara sebelumnya, kata Lin Yi. Trik apa yang kau punya? Cepat ungkapkan. Aku menunggu. Presiden Lin, tolong jangan bicara begitu. Kami datang ke Huaxia untuk berbisnis dengan integritas. Kami menyadari kekurangan kami dalam hal ini dan ingin membicarakannya dengan Anda. Saya di kantor Presiden Grup Chaoyang. Kalau kamu mau bicara, datanglah sekarang. Baiklah, aku akan mencarimu sekarang. Setelah Lin Yi menutup telepon, senyum muncul di wajah Ji Qingyan. Lihat itu. Mereka sudah putus asa. Mereka pasti akan berusaha berdamai. Presiden Ji, Anda luar biasa, saya terkesan.
Ji Qingyan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi sementara rambutnya bergoyang maju mundur, penuh dengan semangat dan vitalitas muda. Ayo cepat makan. Mereka akan segera datang. Kalau mereka melihat kita seperti ini, pasti tidak enak. Apa yang perlu ditakutkan? Dibandingkan bertemu dengannya, menurutku makan bersamamu lebih penting, jadi aku harus mengunyah dengan hati-hati dan menelan perlahan. Kamu selalu tahu kata-kata yang tepat untuk menggodaku, kata Ji Qingyan lembut. Ini bukan tentang kepentingan, tetapi tentang etika bisnis dasar. Kita sudah unggul, jadi kita harus menunjukkan kemurahan hati dan menunjukkan martabat serta semangat para pengusaha Huaxian. Anda benar, Presiden Ji. Saya telah belajar sesuatu. Keduanya mempercepat langkah mereka, menyelesaikan makanan mereka dalam waktu kurang dari 20 menit. Sekitar setengah jam kemudian, sekretaris itu mengetuk pintu. Presiden Ji, Presiden Lin, Wakil Presiden Tesla ada di sini. Biarkan dia masuk, kata Lin Yi ringan. Oke. Setelah sekretaris itu pergi, Harper dan sekretarisnya masuk dari luar. Presiden Lin, kita bertemu lagi. Harper jauh lebih antusias bertemu Lin Yi lagi. Namun, Lin Yi hanya menjabat tangannya sebentar dan tidak menunjukkan banyak kehangatan. Aku penasaran, apa yang ingin kau bicarakan denganku kali ini? Kurasa sudah tidak ada lagi yang bisa kita bicarakan. Bab 1757. Kamu terlalu buruk. Presiden Lin, jangan katakan itu. Harper memberi isyarat sambil berkata. Kami merenungkan tindakan kami sebelumnya dan juga melakukan pemeriksaan mandiri terhadap mobil-mobil perusahaan. Kami menemukan banyak masalah. Kami memutuskan untuk menarik kembali semua mobil yang bermasalah dan memberikan kompensasi kepada pelanggan atas semua mobil yang mengalami kerusakan selama 3 tahun terakhir. Kami juga akan meminta maaf kepada para pemilik mobil bermasalah ini di pasar Huaxia. Rencana Harper komprehensif, dan sikapnya juga sangat tulus. Dia tidak lagi setinggi dan semegah sebelumnya. Jika memungkinkan, atau jika ada pilihan lain, Harper tidak akan seperti ini. Namun, hal itu tak lagi mungkin. Tesla tak punya jalan keluar. Jika mereka tidak menghentikan kerugian tepat waktu, mereka akan kehilangan pasar Huaxia sepenuhnya. Sementara itu, dia sendiri benar-benar ditekan oleh Lin Yi dan tidak berani bertindak gegabah. Jika kamu mengatakannya sebelumnya, masalah ini pasti sudah lama terselesaikan, tapi sekarang, aku khawatir itu tidak akan berhasil, kata Lin Yi ringan. Apakah kamu tidak puas dengan apa yang kita lakukan? Tanya Harper bersemangat. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Bahkan jika Anda menarik kembali mobil yang bermasalah dan meminta maaf di pasar Huaxia, siapa yang bisa menjamin hal seperti itu tidak akan terjadi lagi? Presiden Lin, jangan khawatir. Kami berjanji akan menyelidiki masalah ini secara ketat. Ini tidak akan terjadi lagi. Kita semua dari dunia bisnis. Jaminan seperti ini tidak punya kredibilitas bagi saya. Apa yang kau inginkan dari kami? Kalau kita terus membuang-buang waktu, itu tidak akan menguntungkan kedua perusahaan. Tidak, jangan katakan itu. Lin Yi menggelengkan jarinya. Ada yang salah paham. Saham anak perusahaan Ling Yun Group kita sedang melonjak, begitu tingginya sehingga kekayaan bersih saya melonjak lagi. Karena itu, masalah ini hanya memengaruhi Tesla. Sejujurnya, saya masih menunggu masalah ini mereda untuk sementara waktu. Harper menjadi gelisah. Tapi apa yang Anda lakukan tidak sejalan dengan logika bisnis. Anda berada di industri semikonduktor. Jika Anda bersikeras dengan pendekatan ini, maka di masa depan, tidak akan ada kemungkinan kerjasama di antara kita, bantah Harper. Logika bisnis saya benar, Anda yang salah, kata Lin Yi. Menurut adat istiadat Huaxian kami, begitu kami menemukan kerentanan atau kelemahan pada pesaing, kami akan menyerang dengan keras. Ada pepatah lama, serang dia di tempat yang sakit, pertaruhkan nyawanya. Jadi, saya pikir lebih baik menunda ini. Sekalipun kami tidak bisa memaksa Anda keluar dari pasar Huaxian, kami bisa semakin menekan pangsa pasar Tesla di sini dan menciptakan ruang bernapas bagi perusahaan kendaraan listrik Huaxian lainnya. Ini langkah yang bagus. Dengan baik. Ekspresi wajah Harper jelek, tetapi dia menahan amarahnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan orang di depannya, jadi dia tidak bisa marah. Namun masalah ini harus diselesaikan pada akhirnya, kata Harper. Jika Presiden Lin tidak puas dengan tindakan kami, Anda dapat menyampaikan ide-ide Anda. Kami akan mempertimbangkannya dengan saksama. Sebenarnya tidak apa-apa. Aku hanya khawatir akan ada masalah lagi dengan barang-barangmu. Selama kita bisa mengatasi ini, semuanya akan beres. Tapi aku sudah berjanji padamu bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi. Kata-katamu tak berarti. Kita sering merasa paling aman memegang hidup kita di tangan kita sendiri. Harper tahu ada yang tidak beres.
Karena perbedaan budaya, ia tidak sepenuhnya mengerti maksud Lin Yi. Presiden Lin, bisakah Anda menjelaskannya lebih jelas? Terus terang, kami harap Anda bisa memberikan data inti tentang keselamatan kendaraan Anda. Baru setelah itu saya bisa merasa tenang. Itu mustahil. Itu perampokan di siang bolong. Kami jelas tidak akan setuju. Lin Yi mengangkat bahu dan melihat arlojinya. Kalian boleh menolak, tapi ini baru syarat hari ini. Kalau kalian tidak setuju, kita akan terus membuang-buang waktu. Tapi, perlu saya ingatkan, besok syarat ini mungkin berubah lagi. Terserah kalian. Setelah itu, dia mengangkat telepon rumah di meja dan berbicara dengan sekretaris di luar. Masuklah dan antar tamu keluar. Beberapa detik kemudian, sekretaris itu masuk dan memberi isyarat agar Harper masuk. Tuan Harper, silakan lewat sini. Haber dan sekretarisnya tercengang saat duduk di sofa. Mereka tidak menyangka pertemuan ini akan berakhir seperti ini. Pikirannya kacau karena dia tidak dapat memikirkan solusi. Jika dia tidak setuju, badai ini tidak akan berakhir. Dia tidak punya pilihan lain. Presiden Lin, saya baru saja memikirkannya dengan serius. Kita tunda dulu pembicaraan hari ini. Apa maksudmu? Kami akan mempertimbangkan persyaratan Anda dengan saksama, tetapi saat ini, saya tidak bisa menjanjikan apapun. Saya tidak punya wewenang sebanyak itu. Saya harap Anda bisa memberi saya waktu. Lin Yi menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa ekspresi. Tidak ada ruang untuk negosiasi dalam masalah ini. Jika tidak ada hasil hari ini, situasinya tidak akan sama besok. Soal apa yang harus dilakukan dan dengan siapa harus berdiskusi, itu terserah Anda. Namun, saya harap Anda akan mencoba melawan saya sampai mati. Setelah itu, Lin Yi melambaikan tangannya. Antar para tamu keluar. Tuan Harper, silakan lewat sini. Sekretaris wanita itu juga sedikit bersemangat. Presiden Lin terlalu mendominasi. Harper tidak marah, dia hanya tampak sedikit sedih. Dengan sekretarisnya, dia meninggalkan kantor dengan sedih. Kenapa kau hanya meminta teknologi keselamatan inti dan menyebabkan keributan besar seperti itu? Bukankah kau terlalu mudah memaafkan mereka? Tanyanya. Pertama-tama, sangat sulit untuk membahas masalah sebesar ini dalam waktu sesingkat ini. Dengan begini, saya punya ruang untuk mengajukan lebih banyak tuntutan, kata Lin Yi. Kedua, bahkan jika mereka mencapai keputusan sebelum tengah malam, saya masih bisa mempermasalahkan masalah keamanan untuk mempertahankan kendali. Inisiatif tetap ada di tangan saya. Apa maksudmu? Meskipun mobil listrik domestik sedang berkembang pesat, Tesla memang memiliki kekuatan uniknya sendiri, kata Lin Yi. Misalnya, sistem manajemen termal, sistem manajemen baterai, dan data operasionalnya yang luas semuanya sangat mengesankan. Terus kenapa? Ini nggak ada hubungannya sama keselamatan, kan? Lihat, kau tidak mengerti maksudnya, kata Lin Yi santai. Saat itu, ketika Meigo menyerang Sadak, mereka mengklaim Irak memiliki senjata pemusnah massal yang mengancam keamanan global, sehingga mereka pun berperang. Dengan cara yang sama, sayalah yang akan menetapkan batas-batasnya kali ini. Sekarang kau mengerti, kan? Jikinyan memutar matanya dan menatap Lin Yi diam-diam. Kau benar-benar orang jahat. Rasanya kau mau mempermainkan mereka sampai mati. Jikinyan menutup mulutnya dan tertawa. Lin Yi terkekeh. Yang terburuk belum datang. Kamu akan segera mengetahuinya. Ah! Hooligan, kau benar-benar menyentuh pahaku. 1758 niat membunuh terungkap. Setelah menggoda Jikinyan di kantor sebentar, Lin Yi didorong pergi. Pergi, pergi, pergi. Minggir. Aku mau kerja. Sambil berbicara, dia berdiri dan berjalan menuju ruang ganti. Kupikir kamu punya pekerjaan yang harus dilakukan. Kau merobek stokingku. Aku harus ganti yang baru. Dia mengeluarkan stoking baru dan memakainya. Ngomong-ngomong, apa rencanamu nanti sore? Apa kamu harus menemani teman-temanmu bermain? Lin Yi mengangguk. Karena mereka sudah di sini, kita tentu saja harus nongkrong. Aku tidak akan menemanimu. Aku akan menginap di rumah ibuku malam ini. Itu juga berhasil. Setelah mengobrol sebentar, Lin Yi meninggalkan grup Chaoyang dan berkendara ke Hotel Peninsula. Ketika dia tiba di hotel, Xiao Bing dan yang lainnya sudah bangun. Dia berencana untuk membiarkan mereka makan, sarapan, mereka terlebih dahulu sebelum mengatur acara berikutnya. Saat itu pukul 5 sore, dan Lin Yi membawa Xiao Bing dan yang lainnya ke arena balap untuk melaju beberapa putaran. Sekitar pukul 9 malam, mereka selesai bermain-main di arena pacuan kuda dan pergi kebun untuk menikmati pemandangan malam Zonghai. Anak muda tidak bisa hanya nongkrong di klub malam setiap hari. Kakak Lin, kau benar-benar membawa kami ke tempat yang begitu sederhana.
Kami tidak terbiasa, haha. Luoki tertawa. Bukankah kamu baru saja bersenang-senang dengan pria kuat kemarin? Kamu butuh berbagai kegiatan. Besok aku akan mengatur kegiatan lain untukmu. Tentu saja. Kring kring kring. Saat di pantai, ponsel Lin Yi berdering. Nomornya tidak dikenal. Lin Yi punya firasat bahwa itu mungkin panggilan dari Tesla. Presiden Lin, saya sekretaris Direktur Qi, Wang Nan. Direktur Qi dipukuli. Dokter mengatakan kondisinya sangat buruk dan lukanya serius. Wang Nan terdengar menangis terseduh-seduh melalui telepon. Qi tua dipukuli. Mendengar berita ini, Lin Yi tertegun untuk waktu yang lama. Dia tidak dapat mempercayai hal seperti itu. Melihat ekspresi Lin Yi berubah, Xiao Bing dan yang lainnya menghentikan langkah mereka. Wawasan mereka yang tajam memberitahu mereka bahwa sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi. Ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Kapal kargo yang dikirim dari Zonghai tiba di pelabuhan kemarin sore. Direktur Qi mengatur agar kapal tersebut dimuat dan dibongkar pagi ini, tetapi ketika ia tiba pagi harinya, otoritas pelabuhan mengatakan bahwa ada barang terlarang di dalam kargo kami. Mereka menuntut agar kapal diangkut ke tempat yang ditentukan untuk diperiksa, dan baru setelah pemeriksaan selesai, bongkar muat dapat dilanjutkan. Direktur Qi merasa mereka menindas kami, jadi ia mengkonfrontasi mereka, dan akhirnya ia dipukuli oleh mereka. Kalian di rumah sakit, tanya Lin Yi dingin. Setelah kecelakaan itu, saya menghubungi kedutaan dan mengirimnya ke rumah sakit, tetapi kepala Direktur Qi terbentur. Kepalanya berlumuran darah dan ia mengalami luka serius. Awasi dulu Pak Tua Qi. Aku akan ke sana sekarang. Jangan matikan ponselmu. Kita harus selalu berhubungan. Baik, Presiden Lin. Saya akan menjaga Direktur Qi dengan baik. Setelah menutup telepon, Lin Yi berkata kepada yang lain. Ada sesuatu yang terjadi di perusahaan dan aku tidak punya waktu untuk membawamu berkeliling lagi. Kembalilah. Aku ada urusan. Lin Yi mempercepat langkahnya dan berlari kecil menuju mobilnya. Kakak Lin, apa yang terjadi? Xiao Bing menyusul dan bertanya. Perusahaan kami menerima kiriman barang, tetapi ada masalah di Panem. Salah satu wakil presiden senior kami dipukuli. Saya akan pergi ke sana untuk memeriksanya. Sejak lama, Lin Yi telah merasakan ada sesuatu yang salah dengan proyek ini. Itulah sebabnya dia mengirim Pak Tua Qi ke sana. Dia pikir dengan kemampuan Pak Tua Qi, dia bisa menangani masalah ini dengan baik. Pada akhirnya, hal yang mengerikan terjadi. Sekarang, Lin Yi punya firasat buruk. Rasanya seperti konspirasi besar. Kebenaran akan segera terungkap. Beraninya mereka menyentuh orang-orang saudara Lin. Xiao Bing juga geram. Sialan, aku ikut denganmu. Kita lihat siapa yang berani menantang surga. Bos, kami akan pergi bersamamu, kata Sui Qiang dengan suara teredam. Saya menghargai kebaikan Anda, tetapi Anda sekarang adalah orang-orang berstatus. Anda tidak boleh mengikuti saya, atau situasinya akan semakin buruk. Kami tidak sedang menjalankan misi untuk Brigade Garda Pusat sekarang. Kami saling membantu sebagai teman. Para petinggi tidak boleh ikut campur. Aku tidak peduli. Aku akan tetap pergi, kata Xiao Bing. Aku tidak takut meskipun dihukum. Benar sekali, tidak ada seorang pun di tim satu yang pengecut. Lin Yi tersenyum. Melihat bahwa dia tidak bisa menghentikan orang-orang ini, dia pun setuju. Ayo pergi. Mereka masuk ke mobil bersama. Lin Yi menelepon Liang Jinming dan memintanya untuk menyiapkan landasan pacu. Ia tidak ingin membuang waktu. Setelah berbicara dengan Liang Jinming, Lin Yi menelepon Ji Qingyan. Setelah menjelaskan situasinya secara singkat, Ji Qingyan menjadi sangat marah hingga ekspresinya berubah jelek. Mereka bahkan berani menyentuh saudara Qi. Orang-orang ini terlalu berani. Sedangkan untuk Tesla, Lin Yi sudah tidak berminat lagi untuk mengurusnya, jadi ia meminta Ji Qingyan untuk menyerahkannya pada He Yuan. Segala sesuatunya di sisi itu akan segera berakhir. Tesla tidak dapat lagi menimbulkan masalah. Dengan demikian, He Yuan dan Tian Yan dapat mengatasinya. Mobil-mobil super cepat itu melesat di jalanan Zonghai. Bahkan lampu merah yang terang benderang pun tak mampu menghentikan deru mesinnya. Semua orang di dalam mobil pandai mengemudi. Meskipun banyak mobil di jalan, itu tidak mempengaruhi perjalanan mereka. Orang-orang di jalan juga menyadari bahwa mobil-mobil sport ini bernilai puluhan juta. Tak seorang pun berani menghalangi jalan dan memilih untuk menghindarinya. Hanya dalam waktu setengah jam, mereka mengendarai mobil ke bandara dan segera menaiki pesawat, terbang menuju Panem. Suasana di pesawat agak suram. Berbeda sekali dengan saat mereka bermain. Lin Yi memegang teleponnya dan terus berkomunikasi dengan Wang Nan. Dia bahkan meminta Wang Nan untuk mengirimkan laporan medis Qi Xianzhao. Lin Yi memandanginya sejenak, dan dia pun menjadi sangat tenang.
Meskipun situasinya tidak terlalu baik, setidaknya hidupnya tidak dalam bahaya. Lalu, Lin Yi menelepon Alice. Dia ingin dia mengirim sekelompok dokter dari Meiguo sehingga tidak ada yang salah. Berdasarkan jadwal penerbangan saat ini, mereka masih harus berhenti dan mengisi bahan bakar di tengah perjalanan. Perjalanan menuju Panem akan memakan waktu setidaknya 20 jam. Alice dapat mengirimkan dokter dari Meiguo lebih dari 10 jam sebelumnya agar Qixianzhou dapat menerima perawatan yang lebih baik. Begitu dokter tiba, mereka bisa memantau Patuaki. Dengan begitu, tidak akan ada yang salah. Pada saat yang sama, pemberitahuan misi muncul di benak Lin Yi. Pemberitahuan. Misi saat ini telah selesai 5/10. Dengan kata lain, Tesla telah menegosiasikan hasilnya. Dan hasilnya adalah kompromi. Tapi sekarang, Lin Yi sudah tidak berminat lagi untuk memperhatikan hal-hal ini. Ia hanya ingin terbang ke Panem sesegera mungkin. Lin Yi memejamkan mata dan bersandar di kursinya. Mengingat situasi saat ini, ia yakin ada yang sedang menyabotase mereka. Siapa pelakunya, masih belum diketahui. Tetapi tidak peduli siapapun orangnya, mereka harus disingkirkan. Lin Yi menarik napas dalam-dalam. Niat membunuh terlihat jelas di antara alisnya. Bab 1759. Operasi perburuan. Setelah perjalanan panjang lebih dari 20 jam, pesawat mendarat di Panem. Kota, ibu kota Panem. Di dekat bandara, terdapat banyak perusahaan penyewaan mobil. Lin Yi menyewa 2 Land Cruiser dan berkendara menuju rumah sakit terbaik di kota Panem, Pasifik. RSUD. Ketika Lin Yi tiba di pintu masuk rumah sakit, Wang Nan sudah menunggu. Untuk dia. Meski jarang kembali ke perusahaan, Lin Yi masih memiliki kesan terhadap Wang Nan karena dia sering mengunjungi kantor Qixianzhou. Presiden Lin, Anda di sini. Bagaimana kondisi Patuaki? Dokter bilang kondisinya sudah stabil. Asalkan pemulihannya baik, seharusnya dia baik-baik saja. Namun, dokter tidak mengatakan berapa lama dia butuh pemulihan. Wajah Lin Yi sangat gelap. Meskipun langit di atasnya sangat cerah, bagi Wang Nan, langit itu tampak seperti awan gelap. Dia sudah lama bekerja di perusahaan itu, tetapi baru kali ini dia melihat presiden mengeluarkan ekspresi seperti itu. Bawa aku ke atas untuk memeriksanya. Presiden Lin, ikuti saya. Di bawah arahan Wang Nan, rombongan tiba di unit perawatan intensif. Setelah mendorong pintu hingga terbuka, Lin Yi melihat Qixianzhou terbaring di tempat tidur dengan perban tebal di kepalanya. Selain itu, kaki dan lengannya disangga kawat. Ia jelas terluka. Bahkan lukanya yang paling ringan pun berupa patah tulang. Ada lebih dari 10 dokter yang berdiri di sekelilingnya. Beberapa dari mereka berasal dari rumah sakit setempat, dan beberapa dipindahkan dari Meiguo atas permintaan Lin Yi. Mereka semua sedang memeriksa Qixianzhou. Presiden Lin. Melihat Lin Yi masuk, Qixianzhou menanggapi dengan susah payah. Jantung Lin Yi berdebar kencang seakan-akan ada yang menusuknya dengan pisau. Qixianzhou dan He Yuan adalah 2 kontributor terbesar bagi Ling Yun Group. Mereka telah mengikuti Lin Yi dari awal dan membawa Ling Yun Group ke tempatnya sekarang. Qixianzhou telah memberikan kontribusi besar. Tanpa dia, Ling Yun Group tidak akan berada di tempatnya sekarang. He Yuan memiliki kedudukan yang sangat penting di hati Lin Yi, begitu pula Qixianzhou. Yu Xiying diam-diam menarik lengan baju Lin Yi. Penampilannya kurang tepat. Rasanya seperti harimau pemakan manusia. Lin Yi menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju Qixianzhou. Jangan bicara dulu. Biar aku periksa kondisimu. Lin Yi menoleh ke arah dokter lainnya. Bawakan aku semua laporan tesnya. Dokter lainnya dengan patuh menyerahkan laporan tes terbaru. Dia tidak akan tahu kalau tidak melihatnya sendiri. Setelah membacanya, tubuh Lin Yi bergetar. Ada 6 patah tulang di tubuhnya, dan cedera paling serius terjadi di kepalanya. Masih terdapat gumpalan darah di kepalanya. Itu bukan konflik biasa, melainkan pertarungan sampai mati. Qixianzhou menyeringai saat melihat ekspresi Lin Yi. Presiden Lin, dokter mengatakan saya baik-baik saja, saya hanya perlu memulihkan diri sebentar. Lin Yi menggertakkan gigi dan menahan amarahnya. Sulit bagimu, aku akan membalaskan dendammu. Presiden Lin, jangan gelisah, mungkin ada kesalahpahaman di sini, kita masih harus memprioritaskan bisnis. Petik 2. Jangan khawatir. Kondisimu sudah cukup stabil sekarang. Aku akan mengatur agar kamu kembali ke Huaxia untuk berobat. Terima kasih, Presiden Lin. Lin Yi menarik napas dalam-dalam. Jangan bicara dulu. Istirahatlah yang cukup. Aku akan mengurus sisanya. Qixianzhou mengangguk. Kemudian, dengan bantuan perawat, ia berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Xiaobing menatap Lin Yi dengan tenang.
Ini pertama kalinya ia melihat ekspresi marah seperti itu di wajah Lin Yi. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan emosinya. Biasanya dia tidak seperti ini. Sepanjang sisa hari itu, Lin Yi tidak melakukan apa-apa. Ia sibuk mengurus kepulangan Qi Xianzhao. Untuk memastikan keselamatannya sepenuhnya, ia membawa semua peralatan medis senilai lebih dari 4 juta yuan ke dalam pesawat. Selain itu, ia memberitahu Li Chuan dan Miao Guofeng untuk menerima tim di Huaxia. Selama periode ini, He Yuan menelepon lebih dari 20 kali, dan dia bahkan ingin bergegas datang sendiri. Karena di seluruh grup Lingyun, selain Lin Yi, dia memiliki hubungan terdalam dengan Qi Xianzhao. Dia tidak tahan. Namun, Lin Yi tidak mengizinkannya datang. Situasinya agak rumit. Dia hanya akan menimbulkan masalah jika dia datang. Meskipun dia tidak terbang, teleponnya terus datang. Isinya selalu sama, meminta Lin Yi untuk menemukan pelakunya sesegera mungkin dan menghajarnya sampai mati. Bukan hanya He Yuan, bahkan Ji Qingyan pun marah. Ia berharap Lin Yi bisa segera menemukan orang-orang itu dan memberi mereka pelajaran. Sehari berlalu. Lin Yi menyelesaikan urusan Qi Xianzhao dan berhasil mengirimnya ke pesawat. Lin Yi belajar lebih banyak dari Wang Nan. Qi Xianzhao bukan satu-satunya yang terluka. Perusahaan juga telah menyewa pekerja bongkar muat dari pihak ketiga. Namun, mereka semua telah ditangkap dan berada dalam situasi yang sangat buruk. Setelah mengirim Qi Xianzhao ke pesawat, Xiao Bing bertanya, "Kakak Lin, dari mana kita harus mulai? Ayo kita ke kedutaan dulu. Ini konflik dengan pemerintah Panemia. Kita tidak bisa datang sendiri dan meminta penjelasan. Kita harus didampingi oleh petugas." Oke. Sekelompok 9 orang berkendara ke kedutaan. Lin Yi menemui orang yang bertanggung jawab, Zhang Suping, dan menyatakan hubungannya dengan Liang Ruoxu. Yang terakhir menyambut 9 orang itu dengan hangat dan mengirim sekretarisnya, Chen Qingfeng, untuk mengikuti Lin Yi untuk menangani masalah ini. "Presiden Lin, saya mengerti perasaan Anda, tetapi saya harap Anda dapat menanganinya dengan tenang. Aku tahu. Aku bukan anak kecil lagi. Aku tahu bagaimana menangani hal semacam ini." Mendengar kata-kata Lin Yi, Xiao Bing dan yang lainnya merasa darah mereka membeku. Semakin dia mengatakannya, semakin jelas bahwa dia akan menggunakan kekerasan untuk menangani masalah ini. "Saya senang kamu berpikir begitu." Chen Qingfeng tidak tahu apa-apa dan tidak terlalu memikirkannya. Dia melanjutkan, "Insiden itu terjadi pagi sebelumnya. Otoritas terusan ingin memeriksa barang-barang milik Lingyun Group. Lalu, terjadilah konflik." Lin Yi mengangguk dan berkata dengan tenang, "Saya memahami situasinya, tetapi saya terutama ingin mengklarifikasi siapa, secara spesifik atau departemen mana, yang terlibat dalam konflik dengan karyawan grup kami. Konflik tersebut melibatkan petugas keamanan dari Biro Manajemen. Mereka menerima informasi yang menyatakan bahwa kapal kargo Anda membawa barang selundupan dan perlu dibawa ke lokasi tertentu untuk diselidiki sebelum dapat dimuat dan dibongkar. Direktur Qi tidak setuju dengan pendekatan mereka, yang menyebabkan konfrontasi tersebut. Saya ingin berdiskusi dengan pihak keamanan mengenai masalah ini. Apakah itu memungkinkan?" "Tentu saja," kata Chen Qingfeng terus terang. "Setelah insiden tersebut, kami telah mengirimkan instruksi terkait dan akan menyelidiki masalah ini dengan serius. Mereka juga menjawab bahwa mereka akan bekerja sama dalam penyelidikan kami. Kami bisa mencari mereka sekarang." Lin Yi tersenyum dan berkata dengan sopan, "Kalau begitu tolong bawa kami ke sana. Bab 1760 itu tidak ada hubungannya dengan kita." "Baiklah, ayo kita pergi sekarang." Chen Qingfeng merasa agak aneh. Mengapa dia membawa sekelompok anak muda, bukan eksekutif lainnya? Lagi pula, dari penampilannya, mereka tidak terlihat seperti karyawan perusahaan, melainkan seperti turis. Namun, Xiao Bing dan yang lainnya tidak peduli, dan diam-diam bersiap. Karena tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Seseorang pasti akan berdarah. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mobil tiba di kantor otoritas terusan. Lin Yi menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan merapikan pakaiannya. "Xiao Bing, Sui Qiang, kalian berdua ikut aku masuk, sisanya tunggu di luar." Xiao Bing, Sui Qiang, dan Lin Yi keluar dari mobil. Dipimpin oleh Chen Qingfeng, mereka berempat memasuki Biro Manajemen. Tepat di pintu masuk, mereka bertemu dengan orang yang bertanggung jawab di biro tersebut, Ganole. Dia adalah wakil manajer umum biro tersebut, yang bertanggung jawab untuk mengelola urusan besar dan kecil di sini. Biro yang mengirimkan orang tersebut untuk menemui mereka juga menunjukkan kesungguhan. "Bapak Ganoli, ini Bapak Lin Yi, Presiden Lingyun Group." Beliau datang khusus untuk membahas konflik itu, perkenalkan Chen Qingfeng. Ganole mengulurkan tangannya ke arah Lin Yi, yang menanggapi dengan sopan. "Tuan Lin,
Tuan Cohen ada di kantornya, saya akan memanggilnya sekarang, dan Anda bisa berdiskusi dengan baik tentang masalah ini. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Lin Yi dengan tenang. Tapi dia bukan satu-satunya orang yang ingin kutemui. Bisakah kau membantuku memanggil semua orang yang terlibat dalam konflik kemarin? Mungkin saja, tapi ada lebih dari 20 orang yang terlibat pada hari konflik. Kalau kita panggil mereka semua, mungkin akan sulit berkomunikasi. Ganole tidak berusaha menepis Lin Yi, juga tidak bersikap tidak kooperatif. Inilah alasan sebenarnya. Tidak apa-apa. Hubungi saja mereka semua. Aku akan menghubungi mereka sekarang, tapi butuh waktu. Kalian mungkin harus menunggu sedikit lebih lama. Tidak apa-apa. Tidak perlu terburu-buru. Ganoli memberi isyarat kepada Lin Yi dan yang lainnya untuk memasuki ruang rapat sebelum pergi. Di ruang konferensi, mereka berempat menemukan tempat duduk mereka dan duduk. Lin Yi memejamkan mata dan bersandar di kursinya, tanpa berkata sepatah kata pun. Tak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Mereka merasakan aura suram memancar darinya. Chen Qingfeng melirik Lin Yi dari sudut matanya dan mendapat firasat. Apakah Lin Yi ini benar-benar dapat menyelesaikan masalah dengan damai? Mengapa suasana hatinya tampak begitu buruk? Sekitar 20 menit kemudian, suara langkah kaki yang berisik dan sumpah serapah terdengar di luar ruang konferensi. Tak lama kemudian, pintu ruang konferensi didorong terbuka, dan Ganole masuk bersama sekelompok besar orang. Di sampingnya ada seorang pria berjanggut mengenakan seragam kuning kecoklatan. Namanya Cohen, dan dia adalah orang yang bertanggung jawab atas kantor keamanan. Orang di belakangnya juga mengenakan seragam kuning kecoklatan seperti dirinya. Saat dia masuk, Cohen melihat Lin Yi dan berkata dengan suara rendah. Apakah orang Huaxian ini mencariku? Ya, dia Presiden Lingyun Group, Tuan Lin Yi. Dia ingin tahu apa yang terjadi kemarin. Apalagi yang perlu dipahami. Ada barang selundupan di kapal. Kami yang bertanggung jawab atas pemeriksaannya. Itu hal yang sangat normal. Lin Yi mengangkat kepalanya dan menatap Cohen. Ia tidak marah. Malah, ia tersenyum. Silakan duduk. Mari kita bicara pelan-pelan. Lebih dari 20 orang mengambil tempat duduk mereka satu persatu. Karena tidak cukup kursi, orang-orang yang tersisa berdiri di belakang ruangan. Karena percakapan ini melibatkan perselisihan. Aku akan merekam sisa percakapannya. Seharusnya ini tidak masalah, kan? Tentu saja tidak masalah, kata Ganole dengan patuh. Kami akan mengizinkannya. Lin Yi menyerahkan ponselnya kepada Xiao Bing dan membisikkan beberapa patah kata di telinganya. Xiao Bing mengangguk dan mengambil rekaman itu. Setelah semuanya dipersiapkan, Lin Yi mengubah posturnya dan menatap orang di seberangnya. Saya ingin tahu, apa sebenarnya yang menyebabkan Anda menyerang karyawan perusahaan saya? Saya sudah memberitahu Anda tadi. Apa Anda tidak mengerti maksud saya? Tanya Cohen sambil menyilangkan kaki. Ada barang selundupan di kapal Anda. Kami hendak memeriksanya, tetapi awak kapal Anda tidak mengizinkan, jadi saya menggunakan paksaan. Januari lalu, kapal kargo kita sudah sampai di terusan Panem. Kenapa kalian baru menyadari masalahnya sekarang? Tanya Lin Yi. Jika memang ada masalah, kamu seharusnya sudah menemukannya sejak lama. Saya tidak yakin soal itu. Kapal itu milik perusahaan Anda. Saya rasa Anda sebaiknya introspeksi dan tidak mempertanyakan saya. Lin Yi tertawa. Kau sombong sekali. Aku duduk di sini saja, dan kau masih bicara seperti ini padaku. Aura kuat Lin Yi menekan Cohen dalam sekejap, dan ekspresinya menjadi gelisah. Saya mengatakan yang sebenarnya, saya hanya mengikuti aturan. Aku tahu kau bertindak sesuai aturan, tapi meskipun ada konflik, kau tak perlu menghajarnya sampai seperti ini, kata Lin Yi dengan tenang. Saya tidak berpikir itu adalah hasil dari konflik yang sederhana. Siapa yang meminta mereka untuk tidak patuh? Cohen mengangkat bahu dan berkata, kalau mereka tidak patuh, wajar saja kita harus memukul mereka. Lagi pula, mereka harus tunduk. Ini bukan Huaxia, bukan tempat yang cocok untuk kalian berbuat kasar. Jaga sikap kalian, kata Chen Qingfeng. Ada masalah dengan sikapku. Bukankah kalian orang Huaxian terlalu sensitif? Tanya Cohen dengan ekspresi berlebihan. Lagi pula, aku merasa kita tidak menggunakan banyak kekuatan saat itu sebelum dia jatuh. Mungkin itu bukan salah kita, mungkin saja fisik Huaxiannya terlalu lemah. Anda. Baiklah, tidak perlu marah. Lin Yi menarik Chen Qingfeng kembali dan menundukkan kepalanya. Akar masalahnya adalah beberapa orang mengklaim ada yang salah dengan barang-barang kami. Tapi saya ingin tahu dari mana informasi ini berasal. Saya tidak tahu soal itu. Cohen mengangkat bahu. Setelah mendapat informasi, saya membawa orang-orang saya. Sesederhana itu. Jadi,
Maksudmu ini tidak ada hubungannya dengan kalian, kan? Tanya Lin Yi sambil tersenyum. Tentu saja, kami hanya mengikuti aturan. Orang-orangmu yang melawan lebih dulu. Wajar saja kalau mereka dipukuli. Apa hubungannya denganku? Tanya Cohen. Kurasa lebih baik kembali dan latih tubuhmu dulu. Kalau tidak, jangan datang ke luar negeri untuk berbisnis. Tempat seperti ini tidak cocok untukmu. Haha. Perkataan Cohen membuat semua orang tertawa. Namun, ekspresi Lin Yi menjadi gelap. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.